Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi dengan Teteh di channel Asai Taehyung. Oh ya teman-teman, tahu nggak sih sekarang makanan ala-ala Korea tuh banyak banget penggemarnya. Apalagi Korean barbecue. Hampir di mana-mana ada konsep restoran Korean barbecue. Karena harganya lumayan mahal, mendingan kita buat sendiri aja yuk. Pertama, kita siapkan dulu beef slice atau daging yang diiris tipis-tipis. Di sini Teteh pakai galbisal, premium Joe Karubi, dan short plate. Kalau nggak ada, kalian bisa banget nih ganti pakai sirloin alias daging khas luar. Tinggal diiris tipis-tipis dan biar gampang irisnya, kalian iris dalam keadaan beku ya teman-teman. Kali ini Teteh akan marinasi semua dagingnya dengan bumbu marinasi yang berbeda-beda. Yang pertama ini adalah bumbu marinasi yang paling simple, bisa dibilang klasik barbecue. Galbi dalam bahasa Korea adalah iga. Biasanya mereka menggunakan daging iga babi. Nah, yang Teteh pakai yaitu galbisal. Ini daging dari iga sapi ya, jadi ini udah halal teman-teman. Untuk daging nggak perlu dicuci ya teman-teman, karena itu bisa menyebabkan alot dan juicy dari dagingnya itu bisa hilang. Kita masukkan garam dan lada hitam, kemudian masukkan minyak wijen. Setelah itu aduk-aduk hingga bumbu tercampur rata. Biar gampang, di sini Teteh aduk pakai tangan aja. Selesai diaduk rata, tutup dan diamkan atau marinasi minimal 30 menit. Tujuannya supaya bumbunya lebih meresap ya teman-teman. Oke, sekarang kita siapkan wadah lagi. Ini untuk memarinasi daging yang kedua. Ini adalah beef short plate. Short plate merupakan potongan daging dari bagian otot perut ya teman-teman. Ini akan kita buat spicy Korean barbecue. Oh ya, plastiknya kita sisihkan dulu. Ini dagingnya super tipis teman-teman. Biar nggak ada darahnya, kita bisa lap terlebih dahulu menggunakan tisu. Kalau bisa tisunya yang towel dapur itu ya, yang tisu serap minyak. Untuk memarinasinya, masukkan bawang bombay yang dihaluskan, bawang putih yang dihaluskan juga, masukkan gochujang. Ini saus pedasnya orang Korea. Kemudian selanjutnya masukkan madu, kecap asin, minyak wijen, gochugaru atau cabai bubuk, dan lada hitam. Aduk-aduk hingga bumbunya bisa tercampur dengan merata. Seperti biasa kita aduknya dengan tangan aja. Biar lebih enak kita bisa pakai sarung tangan. Kemudian setelah itu tutup lagi dan diamkan 30 menit. Oke teman-teman, berikutnya yang terakhir nih, Teteh udah siapin premium Joe Karubi. Secara umum Karubi juga sama dengan galbi, jadi sama-sama daging yang berasal dari iga. Dagingnya seperti biasa kita lap dulu, bisa dengan tisu. Tujuannya supaya lebih kering dan nggak ada darah yang menempel. Setelah dilap, masukkan bawang bombay yang sudah dihaluskan, bawang putih yang sudah dihaluskan, saus bulgogi. Nah, saus bulgoginya Teteh pakai yang siap pakai ya. Teteh beli di supermarket, di online juga banyak kok teman-teman. Selanjutnya, masukkan minyak wijen, kecap asin, dan kecap manis. Aduk lagi hingga tercampur rata. Jadi teman-teman, Joe Karubi adalah bagian short rib atau daging iga sapi bagian bawah yang di slice. Memiliki cita rasa yang lembut dan wangi pada saat digrill. Selesai diaduk rata, sekarang kita tutup dan marinasi lagi minimal 30 menit sebelum kita panggang. Sambil menunggu daging dimarinasi, sekarang kita buat cocolan wijen asin gurihnya. Siapkan setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh merica, dan 2 sendok makan minyak wijen. Setelah itu aduk rata ya. Kalau daging udah dimarinasi, selanjutnya tinggal kita panggang.
Di sini Teteh juga udah siapkan bawang putih dan irisan cabai. Kita siapkan panggangannya. Kalau mau beli panggangan, teman-teman bisa pilih yang ada lubang seperti ini ya. Tinggal kita taruh mangkuk di bawahnya. Nah, ini tujuannya untuk membuang minyak atau sisa panggangan daging. Oleskan minyak secukupnya. Supaya Korean barbecue-nya wangi, pastikan panggangan yang akan kita gunakan benar-benar panas. Dan pada saat masak dagingnya nggak langsung semuanya ya, jadi kita panggang sedikit-sedikit terlebih dahulu. Kalau mau barbecue lebih enak, pakai panggangan yang ada griddle-nya kayak gini ya teman-teman. Tujuannya supaya pada saat memanggang, kandungan air yang jatuh tidak langsung terkena dagingnya. Jadi dagingnya lebih kering. Sekarang kita panggang dagingnya sampai matang. Panggang juga irisan bawang putih dan irisan cabai hijau. Nah, kalau satu sisi udah kering, tinggal kita balikan dagingnya. Kalau teman-teman ada kimchi di rumah, juga boleh banget ditambahkan kimchinya. Karena biasanya orang Korea tuh suka banget pakai kimchi. Kebetulan kita nggak punya stok kimchi di rumah, jadi cuma pakai irisan cabai dan irisan bawang putih. Kalau udah tercium bau harum, kita bisa langsung nikmatin nih. Ambil daging, lalu celupkan ke cocolan asin gurih tadi. Tata daging di daun selada, tambahkan bawang putih dan irisan cabai. Nah teman-teman, udah jadi nih Korean barbecue-nya. Ini tinggal kita bungkus rapat dengan daun selada. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya meresap banget. Rasanya enak, dagingnya empuk, wangi, dan lembut. Oh ya teman-teman, ada tips lagi nih buat kalian. Pada saat kita mau panggang daging yang berikutnya, baiknya kita bersihkan dulu sisa bagian yang gosong, grill pan-nya. Kita lap dengan menggunakan tisu seperti ini. Tuh, kalian lihat kan banyak banget sisa-sisa kotorannya atau sisa-sisa panggangan yang gosong. Nah, kalau udah dilap, baru deh panggang lagi, caranya seperti tadi. Oke teman-teman, Teteh mau makan dulu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa berbagi membuat kita bertambah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.